Suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oke. Kita mulai ya. Sudah di pukul 15 sore hari ini. Slide saya kelihatan? Kelihatan, Bapak. Kelihatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Benda-benda guru hebat yang ada di kelas 113. Di sore hari ini kita akan berada di 1,5 jam ke depan untuk melakukan ruang kolaborasi sesi 2, yaitu praktek coaching. Untuk memulai kegiatan ini, marilah sejenak kita fokus di kegiatan ini, fokus belajar, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan hadirkan rasa ingin tahu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan senantiasa welas asih kepada sesama. Di sesi 2 praktek coaching ini adalah coaching untuk supervisi akademik. Nanti kita di 2 jam pelajaran, nanti insya Allah berakhir di pukul 16.30. Identitas modul tidak jauh beda dengan sesi 1 kemarin, ya. Terkait dengan capaian khusus modul ini adalah yang paling utama bagaimana kemudian IGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. 4 agenda kegiatan yang ada di sore hari ini, yaitu pembukaan. Nanti kita akan berlama-lama di diskusi kelompok, ya, di bermasing-masing. Jadi kita pembukaan sekitar 15 menit, 13 menit, kemudian nanti kita masuk ke breakout room masing-masing. Yang perlu dipahami bahwa nanti di breakout room itu adalah kegiatan praktek coaching sekaligus mengisi lembar refleksi diri. Untuk yang penyampaian hasil refleksi nanti disampaikan di main room lagi. Baiklah, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahannya. Kemudian kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera dipulihkan kembali untuk segera beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa disilahkan. Terima kasih. Sekaligus kita sambung doa kita dengan sedikit kita mindfulness sekitar 1 menit. Mudah-mudahan untuk bisa mengatur posisi duduk, ambil posisi yang senyaman mungkin. Jika memang tempat duduk bunda-bunda belum terasa nyaman, maka silakan ambil tempat duduk yang senyaman mungkin. Letakkan tangan di atas meja, kemudian kaki menyentuh lantai. Mari kita rasakan
kaki-kaki kita yang menopang tubuh kita. Mari kita rasakan. Kemudian silakan ambil napas dalam-dalam dengan hitungan 1, 2, 3, 4, tarik nafas, kemudian tahan 1, 2, 3, 4, kemudian dihembuskan lagi 1, 2, 3, 4, disilahkan. Tarik nafas kembali dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Baiklah, demikian mudah-mudahan dengan sedikit waktu untuk mindfulness kita bisa menghadirkan konsentrasi di ruangan ini. Mudah-mudahan juga itu bisa membantu kita untuk lebih sedikit segar, ya, sedikit bersemangat untuk melakukan kegiatan hari ini. Gitu, tujuan pembelajaran CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nanti kita akan melakukan sebagaimana yang kemarin di ruang kolaborasi 1. Itu kita akan berpasangan. Kesepakatan belajar, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, hargailah orang lain, berpikir terbuka, saling menghormati. Jika ada satu teman berbicara, maka dengarkan dengan baik. Berpendapat silakan, jika sudah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh. Mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan gembira, saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan ingat, kita mengawali dan mengakhiri kegiatan CGP ini untuk misalnya bisa berpantun sebagai penyemangat. Baik, review pembelajaran terkait dengan ini ada yang ingin saya sampaikan. Masih ada hubungannya dengan ruang kolaborasi Sabtu kemarin yang sudah kita lakukan, teman-teman lakukan di bar masing-masing. Kira-kira apa pengalaman terpenting bagi ibu-ibu CGP ketika pada saat kemarin berada di berpasangan dengan temannya? Apa ini pengalaman menarik dan pengalaman terpenting yang sudah jenengan rasakan kemarin? Mohon ada yang memberikan komentar 1-2 menit sebelum kita masuk ke sesi 2. Coba kita ulas sedikit apa pengalaman menarik yang bunda-bunda kemarin rasakan di breakout room berpasangan dengan temannya, berpasangan dengan kelompoknya. Ada yang bisa membantu untuk memberikan review kali ini? Silakan. Oke, silakan Bu Sevia. Monggo. Ya Bapak, saya di sini mau memberikan sedikit pengalaman yang menarik menurut saya. Kemarin saya itu bersama Bu Hesti, ya Bapak. Jadi di situ itu kan saya kan juga baru pertama kali, ya Bapak, satu kelompok sama Bu Hesti itu. Nggih, itu. Ternyata Bu Hesti itu dewasa, ngoten. Maksudnya itu kayak bisa jadi kalau kemarin itu kan kita kan sebagai COS dan COSI, nggih Bapak. Jadi di situ itu saya itu kayak posisinya itu bisa menemukan jawaban saya sendiri, cuma dibantu dengan sedikit
bantuan kayak menurut panjenengan harusnya bagaimana, menurut kamu harusnya bagaimana, itu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan saya sendiri yang saya bingungkan. Karena ya ada beberapa yang membuat saya bingung dan itu ternyata jawabannya sebenarnya sudah ada di saya, tapi belum ketemu gitu loh Bapak, masih di pikiran saya aja. Terus ternyata setelah dikasih sedikit kayak sama Bu Hesti gini gitu, terus langsung terpancing, oh iya ya kepikiran ini ya, terus ini ya ternyata ini yang bagus buat murid saya. Ternyata pembelajaran seperti ini itu yang baik buat anak-anak didik saya, menurut saya kayak gini loh Bu gitu. Terus Bu Hesti, oh iya jadi nyaman gitu loh Bapak mengungkapkan apa yang saya ingin sampaikan kepada beliau itu kayak nyaman gitu, mengungkapkan semuanya. Oke, sudah Bunda, luar biasa. Itu pengalaman yang dirasakan oleh Bu Sevia kemarin berpasangan dengan Bu Sagita. Jadi perasaan diberdayakan itu yang muncul di diri Bu Sevia, karena memang coach itu diharapkan bisa memberdayakan coach, sehingga misalnya ada permasalahan maka solusi itu berasal dari coach sendiri. Baik, terima kasih Bu Sevia, luar biasa. Untuk berikutnya aktivitas sesi nanti di ruang kolaborasi, saya akan menyampaikan ini bahwa nanti jenengan begitu masuk ke BOR itu langsung melakukan praktek coaching ya, praktek coaching. Prakteknya dilakukan secara berkelompok, 2 CGP, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Ya, posisinya nanti akan bergantian. Topiknya masih seperti kemarin, silakan pakai topik-topik percakapan yang sederhana sehari-hari yang mungkin mudah dipahami begitu. Masing-masing CGP nanti melaksanakan praktek coaching ini maksimal 15 menit. Jadi kalau 2 orang nanti berarti hanya 30 menit Bunda. Nanti di BOR itu jenengan hanya 30 menit. Ya, hanya 30 menit. Itu dibagi 2, 15 maksimal. Kalau mungkin nggak sampai 15, nanti bisa dipakai untuk pengisian lembar refleksi diri coaching. Kan? Praktek coaching dilakukan di breakout room, kemudian salah satu peserta ini menjadi co-host. Kemarin jenengan kayaknya sepakat nanti perekamnya dari saya, nonton nggih? Gimana? Perekamnya dari saya atau jenengan saya jadikan co-host? Dari Bapak. Bapak mohon Bapak. Siap. Nanti kalau perekaman dari saya berarti nanti setelah jadi nanti baru saya kirimkan ke jenengan, gitu kan? Nanti begini, di BOR 1, 2, 3, 4 nanti menunggu saya rekam karena tidak otomatis, tapi yang di BOR 5 itu terekam otomatis. Sambil membantu nanti mohon untuk periksa masing-masing, pastikan sudah terekam gitu ya, baru dimulai seperti itu. Nah, nanti hasil rekaman diunggah di LMS sesuai dengan petunjuk ini. Nanti kemudian kelompoknya masih sama, kemarin Bunda kelompoknya masih sama karena sudah latihan kemarin. Kemudian refleksi diri ini juga diisi di breakout room pengisiannya, kemudian nanti presentasinya dibacakan di main room kayak kemarin gitu kan. Seperti itu. Penilaian rubriknya, jadi nanti begini, saya menilai itu akan memperhatikan apakah coach itu mendengarkan aktif, ya itu ada indikatornya. Kemudian apakah coach itu mampu menanyakan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, apakah coach itu mampu memberdayakan coachee. Itu tiga indikator selain yang ketepatan waktu, nanti yang akan saya perhatikan, maka ini jenengan nanti juga perhatikan ya, yang ketika sebagai coaching maka nanti diperhatikan terkait dengan yang menjadi coach, maksud saya perhatikan terkait dengan ini rubrik penilaiannya. Baik, ini sudah di 15 saya hentikan presentasinya.
silakan masuk ke bor masing-masing. Kalau 30 menit berarti nanti sekitar di ini 14 nanti berarti di 15.55-an begitu kan. Sekitar 30 menit berarti nanti di 15.55 atau paling lambat pukul 16 lah nanti biar nanti kita punya waktu untuk refleksi ya. Seperti kemarin Bunda, tolong yang di main room jangan ditinggalkan. Jenengan buka tab baru untuk masuk ke bor. Yang di main room silakan di off kan mic-nya, kecuali kameranya jika masih mampu, kameranya dua-duanya bisa terbuka gitu kan. Sambil saya akan selancar ke masing-masing bor untuk memastikan nanti perekaman ke jenengan. Oke, silakan. Silakan.
Kayaknya sudah semua ini Bun ya. Di sudah saya matikan karena ternyata Bunda-bunda sudah selesai untuk melakukan kegiatan di breakout room. Apresiasi yang luar biasa untuk Bunda-bunda. Saya tadi ini khawatir Bu Epi ini yang baru saja katanya tadi ronsen dulu ya. Tolong jangan dipaksakan Bun ya, nanti saya khawatir juga ini. Itu jangan-jangan karena kegiatan yang membebani itu kan, jangan-jangan malah menambah. Betul Bapak. Kebetulan tadi sudah enggak ada masalah apa-apa tadi. Ya, gitu. Alhamdulillah. Buat santai aja Bun ya, buat santai aja. Bisa dikondisikan gitu kan. Baik, untuk berikutnya terima kasih Bunda-bunda sudah melakukan kegiatan praktek coaching di BOR masing-masing. Seperti yang sudah kami arahkan tadi bahwa ini adalah praktek, nanti hasilnya akan kita unggah, jenengan akan unggah di tugas ruang kolaborasi. Sekitar 15 menit ke depan mohon izin untuk review refleksi ya, refleksi. Ini kalau diaturannya tiap peserta TGP 3 menit. Misalnya kalau 3 menit kan kali 10 jadi 30. Jadi nggak ngatasi yang lain. Singkat-singkat aja nanti. Seperti kemarin. Misalnya ketika jadi coach itu sesuai dengan panduan yang kemarin di refleksi diri, misalnya apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, dan seterusnya. Kalau memang sama dengan kemarin, tidak terlalu panjang lebar. Kalau memang ada hal baru, nanti bisa dikuatkan. Ya. Saya persilakan untuk yang siap dulu aja deh, untuk memberikan membacakan hasil refleksi coachingnya. Oke, silakan. Mana sahabat dulu ini yang sudah siap. Silakan Bu Nevi. Iya Bapak, terima kasih. Soalnya di tempat saya mulai petirnya besar-besar, saya tak duluan aja. Oh gitu ya, hujan Bu ya? Iya Bapak, takutnya nanti pemadaman gitu. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan refleksi saya. Tadi yang pertama itu selama percakapan antara coach dan coachee itu sudah berjalan dengan baik selama percakapan, dan coachee-nya itu mampu menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang disampaikan. Terus yang kedua yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang tepat itu kepada coachee. Terus yang ketiga itu tentang apa yang dilakukan untuk dalam kondisi yang kehadiran penuh di sini, bahwasanya itu haruslah berkonsentrasi penuh agar tidak gagal paham seperti itu. Dan saat melakukan coaching itu konsentrasi penuh yang tertuju adalah pada coachee untuk memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Terus yang berikutnya yaitu apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan praktek ini adalah saya harus memperbaikinya dan lebih berlatih untuk praktek coaching seperti itu Bapak. Terus umpan baliknya itu tadi Bu Devi perasaannya senang karena sudah dapat sharing permasalahan di kelas dan juga dapat menemukan solusi, ditambah lagi penguatan pada sesi coaching ini. Itu dari saya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nevi. Lanjut yang lain. Monggo dibacakan. Silakan Bu Devi. Terima kasih Bapak. Untuk refleksi diri dari saya yang sudah berjalan dengan baik adalah
Koci sudah mampu bercerita dengan rileks ya, jadi kayak curhat gitu. Nah, terus untuk yang perlu saya perbaiki yaitu itu apa? Untuk menyusun pertanyaannya itu harus rinci dari garis urut gitu. Kalau tadi mungkin saya masih ada yang terpontang-panting gitu ya. Terus yang saya lakukan adalah untuk konsentrasi penuh adalah mendengarkan koci dengan baik dan konsentrasi tadi dengan menonaktifkan HP. Yang perlu perbaikan adalah saya juga harus lebih banyak lagi latihan untuk sesi coachingnya ini. Dan umpan balik dari coach tadi, dari Bu Nevi adalah Bu Nevi bisa merasakan dapat terpancing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin sebelumnya tidak disadari. Begitu. Itu terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Devi. Monggo langsung Bu Ayu silakan. Nggih, mohon izin Bapak menyampaikan dengan kegiatan yang tadi sudah kami lakukan. Kebetulan saya juga dengan Bu Sagita yang sudah berjalan baik hari ini, yaitu kami sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik menurut saya, karena Bu Sagita di mana beliaunya sebagai KS itu sudah mampu sudah menyampaikan ke permasalahan ke saya itu seolah-olah ya saya rekannya ngaten, bukan mungkin di bawahnya atau juniornya ngaten. Kemudian untuk yang perlu ditingkatkan yaitu saya kurang perlu meningkatkan untuk memberikan pertanyaan yang lebih mungkin lebih berbobot kepada Bu Sagita niku, karena menurut saya tadi pertanyaan yang saya lontarkan itu biasa-biasa saja ngaten Bapak. Kemudian untuk kegiatan pemfokusan tadi hampir saja saya apa nggih mungkin tidak membuat suasana dalam percakapan kami itu kondusif, karena padahal saya tadi sudah menuju ke ruang yang kemarin tidak saya gunakan. Ini saya sudah memilih di ruang TU, di mana di ruangannya itu anggotanya hanya sedikit, tapi kebetulan hari ini tuh jamnya tadi berbarengan dengan jam absen pulang, jadinya masih ramai gimana ngoten, tadi ada beberapa masalah itu. Tapi alhamdulillah sudah saya memohon izin juga tadi untuk sebentar Bu untuk absen dulu ngoten, dan untuk refleksi ke depannya mungkin yang akan saya tingkatkan lagi adalah saya perlu berlatih ulang untuk kegiatan sebagai coach, karena menurut saya masih banyak yang perlu untuk dilatih dan dikembangkan lagi. Ini Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Silakan yang lain. Oke, Bu Sagita. Ya. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau refleksi dari saya itu hari ini alhamdulillah sudah lebih baik dari yang kemarin, karena kemarin saya dengan Bu Ayu sudah latihan itu, dan apa yang kemarin mungkin kebablasan sudah saling mengingatkan, nanti nggak usah pakai yang ini begitu. Terus tadi hampir saja kepleset Bapak atas pertanyaan saya, hampir saja saya itu memberi saran, tapi langsung tersadarkan diri jadi tidak jadi memberi saran seperti itu. Saking nyamannya dalam kami bercakap-cakap seperti itu ya Bapak. Itu saja, dan ke depannya mungkin kalau kegiatan coaching seperti ini dilaksanakan sesering mungkin kepada teman-teman yang membutuhkan dan juga teman-teman sejawat, mungkin kita bisa saya khususnya bisa lebih baik lagi, bisa memperbaiki dan lebih baik lagi. Terima kasih, itu saja Bapak. Terima kasih Bu Sagita, luar biasa. Yang lain, Bunda monggo. Nggih, Bu Epi, nggih, Bu Epi dulu.
Nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Refleksi saya nggih sebagai coach, yang pertama yang saya rasakan adalah komunikasi antara saya sebagai coach dan Bumita sebagai coachee itu sangat menyenangkan dan sangat terbuka tadi dalam berkomunikasi ketika mencari solusi bersama dalam permasalahan yang dialami oleh coachee. Tadi coachee sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahannya atau kendala yang dialami. Saya berusaha mendengarkan dengan baik sehingga memahami apa yang disampaikan oleh coachee itu sendiri dengan adanya penekanan atau kata yang disampaikan oleh coachee. Karena tadi sebenarnya ada sedikit kendala, sinyalnya macet-macet jadi sempat diulang dari awal. Saya juga belajar sering memperhatikan dari contoh-contoh coaching sehingga dalam pengolahan kalimatnya saya menggunakan kata-kata yang terbuka serta belajar menatihnya meskipun saya merasa sedikit kaku dalam mengolah kata karena memang belum terbiasa dengan kata-kata yang baku Bapak. Mungkin saya terlalu santai ngobrolnya biasanya kan seperti itu. Untuk umpan balik dari coachee itu tadi yang Bumita rasakan katanya beliaunya sangat senang mengadakan coaching dengan saya. Tadi Bumita memiliki masalah dalam melaksanakan kegiatan yang menyenangkan dan beliau dengan semangat Bumita menemukan solusi sendiri dari kendala yang dimilikinya sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi awalnya hanya memancing saja, jadi tiba-tiba merasa menemukan sendiri solusi yang ternyata belum pernah terpikirkan sebelumnya. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Epi, luar biasa. Monggo yang lain. Bu Prawita, nggih. Nggih Pak, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk hasil refleksi saya pada sore hari ini. Sore hari ini jauh lebih baik dari kemarin, baik suasana, baik fasilitas juga lebih baik. Dan untuk komunikasi antara close dan cozy hari ini lebih tertata dengan baik, baik permasalahan, baik pertanyaan yang disampaikan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah mulai terarah sesuai dengan alur tirta, sehingga kose sendiri mampu menyelesaikan atau mampu membuat solusi dari permasalahan yang sudah dialami. Selanjutnya untuk umpan balik yang tadi diberikan oleh Bu Evi, Bu Evi merasa lega dan semangat kembali karena dengan sendirinya sudah bisa menemukan jalan dari setiap permasalahan. Tadi permasalahan yang diutarakan Bu Evi adalah anak-anak kurang semangat dalam pembelajaran. Ngoten Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Pramita. Nggih, yang lain? Monggo. Bu Esti, silakan Bu Esti. Terima kasih Bapak. Hari ini tadi saya kebetulan coaching dengan Bu Sevia. Hal-hal yang sudah baik selama percakapan tadi adalah komunikasi antara saya dengan Bu Sevia itu seperti teman sendiri. Jadi Bu Sevia itu saya itu merasa leluasa dalam bercerita dengan Bu Sevia itu. Sehingga masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan. Kemudian yang perlu diperbaiki dari hari ini itu saya itu masih harus terus belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Sehingga saya itu bisa menyampaikan masalah saya itu dengan lebih lancar lagi. Kemudian yang saya lakukan untuk meningkatkan itu ya terus berlatih agar apa yang saya itu bisa merefleksikan apa yang kurang pada diri saya. Umpan balik dari coaching hari ini tadi Bu Sevia, beliau merasa benar-benar serasa di-coach oleh saya karena saya itu sudah memantik coaching agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mengungkap berbagai kekuatan yang ada pada diri coaching yaitu Bu Sevia tadi.
beliau juga katanya itu merasa lega karena masalah beliau itu bisa dihadapi dan dicari solusinya. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Westi. Monggo yang lain yang belum. Ye, Bu Ani, monggo. Terima kasih Bapak. Saya akan menyampaikan refleksi. Untuk refleksi hari ini, tadi antar percakapan saya dengan coach dengan coaching itu sudah berjalan dengan baik. Percakapan lebih matang dari yang kemarin Bapak. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus sering melakukan agar nanti bisa terbiasa untuk melakukan percakapan dengan teman ataupun dengan sesama karena sejawat. Dan selama kegiatan tadi kita sebaiknya tidak atau tidak melakukan, tidak senambi dengan aktivitas yang lain. Dan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan dan memperbaikinya adalah saya harus sering melakukan dan meminta masukan dari Bu Win selaku teman sejawat, teman coach sama coaching tadi, apakah ada yang kurang atau apa yang perlu kami perbaiki. Dan saya rasakan selama coaching tadi saya mendapatkan hal baru dari Bu Win. Itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Silakan Bu Win mungkin. Oke, silakan Bu Win. Bapak, terima kasih waktunya. Saya hari ini dapat fokus pada Koci sehingga Koci leluasa dan dapat bersikap terbuka. Dan saya telah memandu percakapan coaching berdasarkan insya Allah sudah sesuai dengan alur tirta. Dapat menggali potensi yang dimiliki Koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan dari permasalahannya. Dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching. Hal yang perlu saya tingkatkan yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Agar tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh, saya memberikan atensi penuh mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman atau rileks untuk berbicara. Mencatat poin penting dalam percakapan, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coach. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur cerita, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Untuk umpan balik dari coach yaitu coach saya tadi bersama Bu Ani merasa senang mendapatkan pengalaman baru hari ini dan kami insya Allah akan terus berlatih walaupun tidak dalam kondisi di tuntutan CGPI, Pak. Bapak, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Sudah semua ya? Oke. Bu Sofia belum? Belum. Oh, enggak, monggo Bu Sofia. Oke, Bapak. Dan yang saya rasakan tadi itu saya merasa kayak suasananya itu kan nyaman, santai gitu. Jadi saya bisa terbuka dengan Bu Hesti seperti itu Bapak. Dan mendapatkan banyak solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Terus yang perlu ditingkatkan tadi itu menurut saya itu perlu banyak latihan dalam hal kayak membuat pertanyaan seperti itu Bapak. Jadi lebih berfokus lagi dan tidak menyambi dengan hal lain agar lebih fokus kepada Bu Hesti atau teman bicara yang saya ajak bicara. Terus untuk meningkatkannya itu bagaimana? Menurut saya itu di sini saya perlu banyak latihan lagi Bapak karena masih banyak kurangnya dari hal yang saya rasakan tadi. Umpan balik yang saya dapatkan dari Bu Hesti tadi itu beliau itu merasa kayak benar-benar pas gitu loh Bapak. Jadi karena kan kita kan sudah kayak Cos dan Josi, jadi bisa saling melengkapi, menyampaikan masalah, mencari solusi gitu. Berarti bisa kayak beliau lega dengan masalah beliau yang dihadapi dan memberikan solusi. Saya pun juga sama seperti itu Bapak.
Baik, terima kasih Bu Sevia, luar biasa sekali Bunda-Bunda. Kalau kita mendengar tadi refleksi dari teman-teman, memang kekurangan-kekurangan masih bisa teratasi dengan cara garis besar dengan latihan-latihan, dan memang itu penting karena tidak mungkin langsung jadi, perlu butuh waktu dan latihan. Termasuk terkait dengan bagaimana pertanyaan berbobot yang tadi disampaikan juga perlu latihan. Juga godaan-godaan yang disampaikan Bu Sagita terkait dengan masih terpancing untuk memberikan solusi, itu adalah bagian-bagian dari tantangan dari seorang coach ketika melakukan coaching, dan ini memang harus dihindari. Itu luar biasa sekali Bunda-Bunda, terima kasih untuk refleksi hari ini. Kemudian mohon izin untuk melanjutkan slide saya yang setelah kita melakukan review untuk pembelajaran hari ini terkait dengan praktek coaching. Mohon izin saya akan menyampaikan ini tahapan selanjutnya Bunda. Jadi begini nanti, kelihatan ini slide saya? Kelihatan Bapak. Oke. Jadi begini, mudah-mudahan dan insya Allah rekaman lancar tadi, kayaknya lancar. Nanti tinggal menunggu, kemudian akan saya kirim ke jenengan. Dan tugas jenengan adalah mengunggah hasil ruang kolaborasi ini dengan due date 1 Oktober 2024. Ingat, unggahannya adalah unggahan link YouTube. Jadi nanti jenengan upload video itu ke YouTube, tetapi setting YouTube-nya adalah unlisted. Ada yang sudah paham ini kira-kira? Pernah menyeting ini unlisted? Belum Bapak. Belum. Kalau sudah pernah mengunggah, gimana? Belum tahu yang bagian setting unlisted. Sudah, ya saya tanya dulu, sudah pernah mengunggah YouTube semua? Sudah pernahkah mengunggah video ke YouTube masing-masing? Sudah pernah semua? Sudah pernah Bapak. Nanti di bagian paling akhir, ada pilihan Bunda. Ada privat, pribadi, bawahnya ada unlisted ini, paling bawah ada public. Ya, 3 itu biasanya kita pakai setting public. Semua melihat. Tapi kalau unlisted itu hanya orang-orang yang dikirim link yang bisa melihat. Jadi di bagian paling akhir nanti jangan lihat di settingan pribadi, orang tertentu dan publik. Pilih yang tengah Bunda, yang tengah. Pasti kalau pernah mengunggah videoku itu pasti melewati ini, dan jenengan biasanya mungkin milih yang publik gitu kan, karena untuk semua orang. Nah ini karena coaching tidak boleh untuk semua orang, maka di setting unlisted. Nah, itu karena hanya untuk kita gitu kan. Bisa dipahami? Nanti jenengan coba, misalnya ada kendala, bisa jenengan foto, Japri saya bisa. Untuk di mana sih letak pengaturan unlisted itu di mana itu ya. Kemudian itu ada nama. Jadi di deskripsi biasanya di awal itu ketika mengunggah video itu kan kita masukkan deskripsi, itu jenengan kasih nama CGP, angkatan, sekolah asal, seperti itu di awal ya, di deskripsi. Ini kemudian kita berlanjut ke dekon yang kemarin sudah pernah kita bicarakan. Dekonnya nanti 3-4 orang tiap kelompok, sudah saya share di grup. Jalani itu aja. Kemudian yang perlu disiapkan ketika jenengan sudah siap untuk melakukan rekaman demonstrasi kontekstual, jenengan bisa japri saya, nanti akan saya berikan link, kemudian jenengan bisa melakukan kegiatan itu. Tapi barangkali memang misalnya jenengan punya aplikasi sendiri, monggo. Karena kemarin yang pakai Zoom yang gratis, yang versi 45 menit, yang bisa record, monggo. Kalau misalnya butuh akun di LMS,
nanti bisa saya bantu untuk mengirimkan itu. Tapi dalam konfirmasi kan nanti butuh saya bantu untuk perekaman gitu ya. Seperti itu. Dan yang lain-lain terkait dengan elaborasi sudah ada jadwal kemarin, judulnya sudah ada di LMS, kemudian ada post-test, dan bagaimana ada refleksi. Termasuk aksi nyata, nanti kita jenengan akan bertemu dengan teman-teman PP di lapangan untuk melakukan aksi nyata ini. Gitu. Baik, selanjutnya ini refleksi terkait dengan pembelajaran ruang kolaborasi 2 hari ini. Tadi sudah saya mendengar banyak bagaimana jenengan sudah melakukan coaching dengan baik, sudah mengungkapkan apa hal-hal yang baik, kemudian memahami kekurangan-kekurangannya, sehingga nanti bisa ditingkatkan. Itu bagian dari refleksi pembelajaran kita hari ini. Baik, masuk ke kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Terkait dengan coaching untuk supervisi akademik, ini memang hal yang sangat khusus terkait dengan modul ini, bahwa memang ini adalah kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru senior untuk melakukan supervisi akademik. Nah, di modul ini keterkaitannya adalah sesuai dengan modul 2.3 itu ada di 221, 222. Apa itu? Bagaimana kemudian kompetensi sosial seorang kepala sekolah itu mampu berkomunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Termasuk juga pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Harapannya, Bunda, coaching ini akan menghilangkan kesan yang selama ini mungkin terjadi di jenengan. Supervisi itu kayak begini gitu kan. Ada yang mungkin menakutkan, ada yang mungkin tidak nyaman. Makanya kemudian teknik coaching ini dipakai bagaimana kemudian proses supervisi akademik itu menjadi sesuatu yang nyaman. Komunikasi terbangun dengan efektif bagi seorang kepala sekolah atau mungkin pengawas dengan kepala sekolah, sehingga nanti memang ini tidak ada hal-hal yang negatif yang muncul di kegiatan supervisi akademik. Saya kemarin sempat membaca di awal-awal di komentar mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Memang jadi supervisi akademik ini adalah upaya untuk pemberdayaan guru yang pada endingnya adalah peningkatan murid, ya, peningkatan kompetensi murid. Nah, itu dibangun dari sebuah percakapan yang nyaman, kan? Sehingga akan muncul ide-ide baru yang memang itu dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi. Kompetensi pengawas sekolah di sini juga sama, 221, 222. Bagaimana kemudian pelibatan pemangku kepentingan dalam dalam pendampingan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana nanti pengawas sekolah itu bisa mendampingi kepala sekolah untuk meningkatkan layanan satuan pendidikan, dan tentu ini dibutuhkanlah kompetensi-kompetensi terkait dengan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana pendampingan itu bisa terasa nyaman, saling menghargai. Itu memang hal-hal yang sangat-sangat penting. Berkoordinasi secara berkala dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Sebagai seorang pengawas, tentu koordinasi itu dilakukan secara berkala dengan pemangku kepentingan, sehingga bagaimana kemudian nanti layanan satuan pendidikan itu benar-benar berpusat pada peserta didik. Ini adalah kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Refleksi terkait dengan model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Saya ingin sedikit
memberi penekanan di sini. Misalnya nih, ini ada 2 pertanyaan pemantik nih. Masih ada waktu. Misalnya Anda sebagai kepala sekolah, atau mungkin saat ini Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Pertanyaan pemantik pertama, mohon ada yang bisa menanggapi singkat, Bunda, silakan. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah? Bagaimana menggali potensi seluruh warga sekolah? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan, monggo. Ada? Silakan Bu Ayu, silakan. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan menyampaikan pendapat saya kalau misalkan menjadi kepala sekolah untuk mengetahui potensi dari seluruh anggota warga sekolah. Yang saya lakukan yang pertama adalah memberikan atau menanyakan minat dan juga bakatnya yang bisa disampaikan melalui kuesioner, dan itu mungkin bisa melalui Google Form, karena kalau di kenyataan biasanya terlebih yang mungkin sudah merasa senior itu merasa sungkan untuk sebenarnya saya itu minat di bidang ini, seperti itu Bapak. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memberikan kuesioner yang berisi tentang pertanyaan atau seperti asesmen diagnostik itu yang bisa mengetahui karakteristik ataupun minat dan juga bakat atau kemampuan dari rekan-rekan sekolah. Ngaten Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Itu sebuah teknik bagaimana mengeksplor warga, mengeksplor potensi dari seluruh warga sekolah sehingga bisa nanti ada data. Karena dari data itu adalah sesuatu yang penting untuk melakukan sebuah kebijakan-kebijakan ke depannya. Baik, luar biasa untuk teman-teman kita hari ini bersua di ruang kolaborasi sesi 2 di modul 2.3. Izin untuk membacakan pantun guru penggerak berilmu tinggi. Cakep. Nah, hati pun cerdas terbentuk. Dengan sabar mengajar kami sehari-hari, menyemai masa depan pun terukir indah. Mohon maaf jika pantunnya kurang terlalu sesuai, karena ini adalah bagian dari yang harus kami sampaikan. Baik, Bunda izin untuk stop share screen. Sebelum kita akhiri, saya memberi kesempatan, masih ada beberapa menit untuk terkait dengan tugas ke depannya ya. Karena mumpung kita ketemu, ini kan di akhir modul ini, di akhir modul 3 ini, sehingga harapannya nanti bunda-bunda ketika masuk ke di akhir modul 2 maksud saya, di akhir modul 2.3, harapannya nanti sebelum masuk ke modul 3 ini semua tagihan bisa terpenuhi, tapi tetap jangan atur bagaimana bisa mengatur ini kegiatan sehingga tidak merasa terbebani dan membahayakan diri sendiri, terutama di kesehatan. Kami berharap semuanya tetap sehat, bisa menjalani kegiatan-kegiatan secara rutin. Beberapa 1-2 menit barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Silakan Bu Ayu, monggo. Mohon maaf Bapak bertanya lagi
untuk apa aksi nyata yang di modul niki yang kemarin terkait dengan coach dan juga apa sosial emosional niku nggih. Nah, kemarin kan sebenarnya kalau di sekolah itu saya sudah punya rencana untuk melaksanakan niku nggih Bapak, tapi karena ada waktu, karena masih belum ada waktu dan juga di kegiatan di sekolah masih begitu belum bisa terlaksana saat ini ngaten. Nah itu nanti kira-kira bagaimana Bapak untuk aksi nyatanya? Ngaten. Aksi nyata 2.3 Bunda ya. Oke, jadi 2.3 itu aksi nyatanya memang jenengan praktek di lapangan kan, di sekolah masing-masing. Nanti akan didampingi oleh teman-teman PP. Akan ada tahapan nanti, ada tahapan pra, ada tahapan observasi, ada tahapan pasca. Lah, yang terkait dengan ini, terkait dengan coaching, itu jenengan adalah di pranya, percakapan pra dengan percakapan pasca. Jangan mulai sekarang misalnya nanti menghubungi untuk aksi nyata ini, menghubungi rekan-rekan sejawat yang bisa diajak untuk supervisi akademik, misalnya minta bantuan rekannya, kalau ya saya dibantu, saya akan praktek supervisi akademik dengan teknik coaching. Dengan persiapkan, dengan unduh di sana ada form pra, observe, dan pasca. Jenengan sudah dipandu di sana, apa yang mau ditanyakan sudah ada di panduan di form itu. Yang perlu diperhatikan adalah teknik coaching, pertanyaan terbuka, menggali, memberdayakan coaching itu benar-benar sudah jenengan pahami, sehingga nanti di coaching itu benar-benar di supervisi akademik itu benar-benar terlaksana yang namanya teknik coaching begitu. Bisa mulai sekarang nggak apa Bunda, nanti disimpan aja biar tidak mepet-mepet ke due date. Ya bertahap lah, misalnya ke pra dulu monggo sama temannya, besok ya kan percakapan pra, kemudian observasinya ke kelas saya minggu depan, dan dengan waktunya pelajaran apa kalau saya kunjungi gitu. Ada yang lain yang dikembangkan monggo. Oke, Bu Nevi. Ya Bapak, terima kasih. Berarti menyambung pertanyaannya Bu Ayu tadi, untuk kegiatan praobservasi ini kan nanti ini supervisi akademik ya Bapak ya. Kita sebagai supervisornya, berarti ini bisa dicicil gitu ya, dalam artiannya seperti itu ngaten? Bisa, nanti kan videonya, videonya itu nanti dibantu ya sama teman-teman PP, misalnya video pranya mungkin dinilai dulu kayak begitu, kemudian nanti observasinya mungkin kayak yang didampingi PP itu yang pasca kayaknya deh, kayak yang pasca didampingi teman-teman PP, nanti yang observasi jenengan kelas tentu jenengan tetap mengabadikan ini dengan video gitu kan, sehingga proses itu jelas. Nanti komunikasi dengan rekan sejawat misalnya nggak terlalu panjang lah, misalnya 2 JP, 2 jam pelajaran cukup untuk mengobservasi di kelas. Dicicil boleh Bunda, asal nanti kemudian kan percakapannya misalnya di pra itu, kapan nanti saya akan masuk kelas, jadinya nanti gitu kan, ditanya tanggal ini waktunya ini gitu kan, jadi ada kan di pra dulu ada, Berarti nanti pranya itu kita bisa mencicil terus diabadikan gitu ya Bapak, ya misalnya pertanyaannya seperti itu, tantangannya apa dan lain-lain gitu ya Pak. Pertanyaannya kalau nggak salah di pra itu pertanyaannya tujuan pembelajarannya apa yang mau jenengan ajarkan gitu kan, kemudian area pengembangannya apa yang untuk anak-anak nanti jenengan kembangkan di sisi mana, kemudian sintaknya, pembelajarannya, urutan pembelajaran seperti apa lah, nanti akan ceritakan, itu semua pertanyaan terbuka, nanti coachingnya rekan sejawatnya akan cerita gitu kan. Oke, berarti nanti pas pasca observasi PP-nya kan nanti kita bertiga gitu ya, Bapak ya. Kalau nggak salah seperti itu, jangan baca lagi di
Nah, Gambaran itu Bapak, gambaran ke depan biar enggak nubrak-nubrak. iya, betul Bu, betul. Dengan mulai Soalnya dari kalau awal. sudah ini tugas terus apa ya Bapak ya, kadang itu Iya. aduh gitu. Iya, kalau bisa tidak. Jika memang bisa dilakukan, jangan kemudian menumpuk-numpuk tugas karena di belakang ini ngantri kan, Iya. sudah ngantri. Iya, ya. soalnya itu loh Pak, antrian dalam antrian itu tadi. Iya. Terima kasih Bapak. Sekian, terima kasih. Sudah cukup? Sudah melebihi 16.30. Saya mengingatkan tugas yang paling dekat adalah unggah rukol ini. Mudah-mudahan nanti malam saya sudah bisa share videonya dan jenengan bisa upload ke YouTube. Kayaknya sih 30 menit itu tidak berat. Itu Bunda, terima kasih. Mohon izin sebelum ditutup kita foto bersama. Ya, udah lukas Mbak, biar. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tampilkan wajah-wajah semangat Bunda-Bunda untuk bisa menatap masa depan yang lebih baik begitu. Silakan 1, 2, 3. Bentar, saya coba untuk simpan dulu. Baik, terima kasih. Mohon maaf selama membersamai ibu-ibu di sesi 2 ruang kolaborasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat selalu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Lin. Terima kasih, Pak. Tugas selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Izin dulu.